Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nur Muhsin, perwakilan dari kelompok 2, ingin mempresentasikan materi diksi dan makna kata. Pengertian diksi. Diksi atau pilihan kata adalah pemilihan kata-kata yang sesuai dengan apa yang hendak kita ungkapkan. Diksi atau pilihan kata mencakup pengertian kata-kata mana yang harus dipakai untuk mencapai suatu gagasan, bagaimana membentuk pengelompokan kata-kata yang tepat ataupun mengungkapkan kata-kata dengan gaya mana yang paling baik digunakan dalam suatu situasi. Fungsi diksi. Fungsi pilihan kata atau diksi adalah untuk memperoleh keindahan guna menambah daya ekspresivitas. Berfungsi untuk mendukung jalannya cerita agar lebih runtut mendeskripsikan tokoh, lebih jelas mendeskripsikan latar waktu, latar tempat, dan latar sosial dalam cerita tersebut. Manfaat diksi dapat membedakan secara cermat kata-kata denitatif dan konotatif, bersinonim dan hampir bersinonim, kata-kata yang mirip dalam sejenisnya. Kedua, dapat membedakan kata-kata ciptaan sendiri, juga kata yang mengutip dari orang terkenal yang belum diterima di masyarakat, sehingga dapat menyebabkan kontroversi dalam masyarakat. Syarat pemilihan kata dalam diksi. Ada dua persyaratan yang harus dipenuhi dalam memilih kata-kata, yaitu persyaratan ketetapan dan kesesuaian. Tepat artinya kata-kata yang dipilih itu dapat mengungkapkan dengan tepat apa yang ingin diungkapkan. Contoh kalimat diksi. Dia adalah wanita cantik. Dia adalah wanita manis. Pengertian makna kata. Pengertian makna kata adalah maksud yang terkandung serta tersimpul dari suatu kata. Contoh sederhananya adalah kata rumah. Kata rumah memiliki nama tempat tinggal. Jadi setiap kata itu selalu terhubung dan saling berkaitan dengan suatu hal. Bisa berkaitan dengan benda ataupun berkaitan dengan suatu aktivitas, peristiwa maupun keadaan. Makna kata. Makna kata juga dapat ditimbulkan oleh dua hal, yaitu hubungan referensial dan hubungan antar makna. Makna kata berdasarkan hubungan referensial makna kata ini dibedakan menjadi A. Makna denotatif. Makna denotatif ialah makna yang paling dekat dengan bendanya. Makna konseptual atau kata yang mengandung arti sebenarnya. Contoh 1. Bunga mawar itu dipetik Sita dan disuntingkan di rambutnya. 2. Untuk menafkahi kedua anaknya, ia menjual sayuran di pasar. 3. Penjual menawarkan barang kepada pembeli. 4. Bajunya basah kuyup terkena keringat. B. Makna konotatif. Makna konotatif ialah makna kiasan atau diartikan makna yang cenderung lain dengan benda nyata. Makna konseptual disebut juga makna tambahan. Contoh 1. Ayahnya mendapat kursi sebagai anggota dewan. Kursi artinya jabatan atau kekuasaan. 2. Hatiku berbunga-bunga setelah anakku mendapat juara pertama. Berbunga-bunga artinya gembira. 3. Sekarang ia bekerja di tempat yang basah. Basah artinya selalu menghasilkan uang. Pengertian bahasa baku. Kata baku adalah kata yang sesuai dengan pedoman atau kaidah bahasa yang sudah ditetapkan sebelumnya. Dalam konteks bahasa Indonesia, kata baku adalah kata yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia dan ejaannya sesuai dengan apa yang ada dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Intinya kata baku merupakan sebuah kata yang sesuai dengan EYD, ejaan yang disempurnakan, dan KBBI. Penggunaan kata baku dan tidak baku. Memilih kata-kata dalam bentuk baku karena dalam bahasa Indonesia banyak digunakan juga kata-kata yang tidak baku. Contoh baku, membuat, daripada, lalu, kemudian, hanya, atau metode. Yang tidak baku, membikin, ketimbang, lantas, cuma, metode atau metoda. Ketepatan penggunaan jenis kata. Ketepatan adalah kemampuan sebuah kata untuk menimbulkan gagasan yang sama pada imajinasi pembaca atau pendengar, seperti yang dipikirkan atau dirasakan oleh penulis atau pembicara.
Maka setiap penulis atau pembicara harus berusaha secemat mungkin memilih kata-katanya untuk mencapai maksud tersebut. Ketetapan tidak akan menimbulkan salah paham. Menurut jenisnya, dalam bahasa Indonesia kata dapat dibedakan menjadi 11 jenis, yaitu kata benda, kata sifat, kata keterangan atau kata depan. Kata benda. Kata benda adalah nama dari suatu benda dan segala yang dibendakan. Menurut wujudnya, kata benda dibedakan menjadi dua, yaitu kata benda konkret ialah kata benda yang wujud bendanya nampak kelihatan dengan jelas dan dapat ditangkap oleh panca indera. Contoh buku, kertas, rumah, dan sebagainya. Kata benda abstrak ialah kata benda yang wujud bendanya tidak nampak, kelihatan, dan tidak dapat ditangkap oleh panca indera, namun keberadaannya ada. Contoh ide, udara, ilmu, dan sebagainya. Kata kerja. Kata kerja adalah kata yang menyatakan perbuatan atau perilaku. Kata kerja juga disebut verba. Kata kerja dibedakan menjadi dua, yaitu kata kerja transitif adalah kata kerja yang selalu diikuti objek. Contoh membeli, menabrak, menangkap, dan sebagainya. Kata kerja intransitif adalah kata kerja yang tidak diikuti secara langsung oleh objek. Contoh menyanyi, menari, berubah, dan sebagainya. Kata sifat adalah kata yang menyatakan sifat atau hal keadaan dari suatu benda atau sesuatu yang dibendakan. Kata ini disebut pula adjektiva. Menurut bentuknya, kata sifat dibedakan menjadi kata sifat yang terbentuk dari kata dasar, kata sifat yang terbentuk dari kata jadian, kata sifat yang terbentuk dari kata ulang, kata sifat yang terbentuk dari serapan, kata sifat yang terbentuk dari frase atau kelompok kata. Saya akan melanjutkan dari Murtado. Kata keterangan. Kata keterangan adalah semua kata yang menerangkan atau memberikan keterangan terhadap selain kata benda. Dengan kata lain, kata keterangan adalah semua kata yang memberi keterangan pada kata kerja, kata sifat, kata bilangan, atau seluruh kalimat kata keterangan. Dapat dibedakan menjadi kalimat bagian, diantaranya yaitu kata keterangan tempat ialah semua kata yang menjelaskan suatu tempat lokasi. Kata keterangan waktu ialah semua kata yang menjelaskan berlangsungnya sesuatu dalam waktu yang tertentu. Kata keterangan alat ialah kata yang menjelaskan dengan apa sesuatu itu berlangsung. Kata keterangan syarat ialah kata yang menerangkan terjadinya suatu proses di bawah syarat-syarat tertentu. Kata keterangan sebab ialah kata yang memberi keterangan mengapa sesuatu itu bisa berlangsung. Kata depan. Kata depan adalah kata yang berfungsi merangkaikan kata atau kelompok satu depan kata atau kelompok kata yang dengan kata yang lain dalam suatu kalimat sekaligus menentukan jenis hubungannya. Pada umumnya, pada kata depan berfungsi merangkaikan kata benda atau kata yang dibendakan dengan jenis kata lain. Adapun cara penulisan kata depan adalah harus dipisahkan dengan kata yang mengikutinya. Berdasarkan fungsinya, kata depan dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu di, ke, dari. Ketika kata depan ini digunakan untuk merangkaikan kata-kata yang menyatakan tempat atau suatu yang dianggap tempat. Pada kata depan ini digunakan untuk menyatakan orang, nama orang atau nama binatang, nama waktu atau kiasan. Dipergunakan kata depan pada untuk menggantikan kata depan atau kata depan yang lain. Dengan kata depan ini digunakan untuk menyatakan alat atau cara, untuk, kepada, buat, tentang, akan, kepada. Kata depan ini digunakan sebagai pengantar objek tak langsung. Syarat-syarat ketepatan pilihan kata. Membedakan secara cermat denotasi dan konotasi. Membedakan dengan cermat kata-kata yang hampir bersinonim. Membedakan kata-kata yang mirip ejaannya. Tidak menafsirkan makna kata secara subjektif berdasarkan pendapat sendiri, atau jika pemahaman belum dapat dipastikan, serta dihindari kata-kata ciptaan sendiri. Waspada terhadap penggunaan istilah asing dan akhirannya. Membedakan pemakaian kata penghubung yang berpasangan secara tepat atau
kata kerja yang menggunakan kata depan harus digunakan secara idiomatis. Membedakan kata umum dan kata khusus secara cermat. Ketepatan penggunaan kata yang memiliki hubungan ada 7. Pertama, antonim. Yang kedua, sinonim. Yang ketiga, homogra. 4, homofon. 5, homonim. 6, hiponim. 7, hipernim. Sinonim adalah pilihan kata yang memiliki persamaan makna. Penggunaan kata sinonim biasanya dimaksudkan untuk membuat apa yang dikatakan atau dituliskan menjadi lebih sesuai dengan ekspresi yang ingin diungkapkan. Contohnya adalah mampus, ekspresi mengungkapkan yang kasar, dan wafat, ekspresi mengungkapkan yang lebih halus. Antonim. Antonim merupakan pilihan kata yang memiliki makna berlawanan ataupun berbeda. Contoh kata antonim adalah besar dan kecil. Homograf merupakan kata yang memiliki tulisan sama, tetapi memiliki arti dan bunyi yang berbeda. Contohnya, kata apel, jika dibaca apple, ia berarti buah. Jika dibaca apple, ia berarti upacara, misal apel pagi. Homofon merupakan kata-kata yang memiliki bunyi yang sama, tetapi berbeda makna dan ejaan. Contohnya, bank dan bank. Homonim merupakan kata-kata yang memiliki ejaan dan bunyi yang sama, berbeda makna. Contohnya, bulan yang bisa berarti bulan, satelit alami bumi, atau bulan dalam kalender. Hiponim merupakan kata yang maknanya telah tercakup di dalam kata lainnya. Contohnya, kata salmon yang telah termasuk ke dalam makna kata ikan. Hipernim merupakan kata yang telah mencakup makna kata lain. Contohnya, kata sempurna yang telah mencakup kata baik, bagus, dan beberapa kata lainnya. Sekian dari kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.